sini kelompok kami akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi yang merupakan salah satu dari beberapa materi yang ada di eh, mata kuliah kalkulus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Bilal. Di sini saya akan menjelaskan eh, slide materi relasi dan fungsi untuk slide pertama sampai slide keempat. Oke, next. Oke. Untuk pertama yang akan kita bahas itu adalah definisi atau pengertian dari relasi. Nah, relasi itu dimaknai dengan suatu hubungan, entah itu orang, benda, konsep, maupun situasi. Sama halnya dengan istilah relasi dalam matematika. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota hubungan dengan anggota himpunan lainnya. Misalnya, ada himpunan A dan himpunan B. Maka dikatakan mereka memiliki relasi jika ada anggota himpunannya yang saling berpasangan. Oke, next. Nah, ini adalah contoh bentuk relasi dalam konteks, maaf, dalam konteks matematika ya. Pertama itu ada himpunan A. Nah, himpunan A ini berisi A sama dengan dalam kurung Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Dan ada juga himpunan B, yaitu B sama dengan Jakarta, Tokyo, dan Seoul. Relasi di sini itu menghubungkan setiap negara di himpunan A dan ibu kotanya di B. Contohnya seperti ini. Indonesia, Jakarta, Jepang, Tokyo, Korea Selatan, Seoul. Oke, mungkin ada beberapa contoh yang akan mungkin kita akan bahas nanti di bagian pembahasan soal. Selanjutnya itu materi terkait cara menyatakan relasi. Nah, relasi ini bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk ya, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu diagram panah. Cara menyatakannya adalah dengan membuat dua bangun yang mempresentasikan domain dan kodomain. Di dalam bangun tersebut diberi tanda berupa titik sebanyak anggota himpunannya. Misalnya himpunannya ada sekian, jadi titiknya juga ada sekian. Lalu hubungkan titik-titik dari daerah domain menuju titik-titik daerah kodomain menggunakan tanda panah. Eh, Perhatikan dua contoh berikut. Di contoh berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, salah satu anggota di kelompok satu. Eh, Selanjutnya kami kembalikan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri Falah dan di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi relasi fungsi. Dan di sini saya langsung masuk ke bagian cara menyatakan relasi. Di contohnya seperti di sini. Yang pertama itu di sini ada dengan A sama dengan dalam kurung berawal 1 2 3 4 dan B itu dalam kurung berawal 1 4 9 16 25. Lalu kita tuliskan dahulu domainnya itu dan kodomainnya. Dengan domain A itu sama dengan dalam kurung 1 2 3 4 dan kodomain B itu 1 4 9 16 dan 25. Dan relasinya itu adalah A itu akar dari B, dan model relasinya itu adalah X memetakan X kuadrat, dan bentuk diagramnya adalah sebagai berikut ini, yaitu satu, yang pertama itu akar dari yang sebelahnya, atau A itu adalah akar dari B ya kan. Yang pertama jadi satu itu adalah akar dari satu, dan dua itu akar dari 4, tiga itu akar dari 9, dan 4 itu akar dari 16. Dan ini juga mengacu pada model dari relasi yang X memetakan X kuadrat, yaitu yang sebelah kiri itu X itu adalah A, jadi satu, memetakan X kuadrat di kiri kanannya atau B berarti itu satu,
satu dikuadratkan itu 1, dan 2 dikuadratkan itu 4, 3 dikuadratkan 9, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya itu kita punya cara menyatakan relasi diagram Cartesius. Jadi selain diagram panah itu, relasi juga bisa ditulis dalam bentuk diagram Cartesius. Jadi sumbu X itu menunjukkan daerah domain, dan sumbu Y-nya itu daerah kodomain. Seperti contoh di bawah ini, A itu dalam kurung kerawal 2, 3, 4, 5, 6, dan B itu 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis dulu domain dan kodomainnya. Yang pertama itu A 2, 3, 4, 5, 6, dan kodomain B itu 1, 2, 3, 4. Dengan relasi R itu memetakan X plus 1. Dan diagram Cartesiusnya adalah sebagai berikut ini. Jadi di sini adalah sumbu X dan Y, sumbu X sebagai domain dan Y itu kodomain seperti yang tadi. Dan untuk kodomain Y ini 1, itu tadi sudah disebutkan dengan relasinya itu X memetakan X plus 1. Jadi 1 di sini. Itu X plus 1 itu sama dengan 2. Jadi 2 1 seperti titik di sini, ditemukan di sini. Selanjutnya itu 2 dengan X plus 1 sama dengan 3, dan dia akan bertemu di sini. 3 X plus 1 sama dengan 4, dan 4 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Lalu sepertinya nomor 3 itu untuk yang terakhir, himpunan pasangan berurutan atau order pair set adalah himpunan yang anggota-anggotanya itu adalah pasangan berurutan, dan pasangan berurutan itu sendiri adalah dua elemen yang ditulis dalam tanda kurung dengan urutan tertentu. Dan dalam matematika, himpunan pasangan berurutan sering digunakan untuk mewakili relasi dan fungsi. Untuk contohnya ini adalah himpunan pasangan berurutan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, XY, dan XY dan Y, X dan Y itu adalah bilangan bola positif. Pasangan berurutan itu adalah 1, 2, 3, 4 seterusnya karena ya berurutan. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya dengan relasi fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardan Kafrin dari Prodi Informatika USI 98, tim saya 142407779. Di sini saya akan eh, menjelaskan apa itu pengertian dari fungsi. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan atau dinamakan sebagai domain atau variabel bebas. Kepada anggota himpunan yang lain dinamakan sebagai kodomain atau variabel terikat, yang dapat dinyatakan dengan lambang Y sama dengan Fx atau dapat menggunakan lambang Gx dan Px. Kita masuk ke sifat fungsi. Secara umum, sifat fungsi merujuk pada tiga karakteristik utama yang menentukan bagaimana elemen-elemen dari domain dipetakan ke domain. Sifat-sifat ini sebenarnya adalah definisi yang lebih formal untuk mengklasifikasikan fungsi berdasarkan cara mereka memetakan input ke dalam output. Kita masuk ke fungsi yang pertama, adalah fungsi injektif. Fungsi injektif atau fungsi satu-satu adalah jenis fungsi dalam matematika di mana setiap elemen di domain daerah asal dipetakan ke elemen unik di kodomain daerah hasil. Artinya, tidak ada dua elemen berbeda di domain yang memiliki pasangan yang sama di kodomain. Pengertiannya seperti berikut. Sebuah fungsi f A sama B disebut injektif jika setiap elemen yang berbeda di domain A dipetakan ke elemen yang berbeda. Beda pula di kodomain B. Artinya tidak ada dua input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Ibaratnya setiap orang di domain memiliki satu kursi unik di kodomain dan tidak ada dua orang yang berbagi kursi yang sama. Sekian penjelasan dari materi fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandiwana dari kelas 15 2007. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan teman-teman saya itu mengenai sifat fungsi.
Oke, kita langsung aja. Yang kedua adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau fungsi onto adalah jenis fungsi dalam matematika yang dimana setiap elemen di kode main atau mungkin daerah hasil memiliki minimal satu pasangan di domain daerah asal. Artinya, seluruh kode main terpetakan oleh fungsi tersebut. Atau mungkin dalam bahasa lainnya ya, kayak dalam matematika, fungsi surjektif atau dikenal dengan sebagai fungsi pada adalah suatu fungsi f dengan setiap anggota y dapat dipetakan ke dalam anggota x sehingga fx sama dengan y. Dengan kata lain, setiap anggota kode main fungsi merupakan bayangan dari seenggaknya satu buah anggota domain fungsi. Misalkan kayak contoh nih, daerah asal atau kode mainnya itu sama dengan A kurung A B C D, dan daerah kawan atau daerah atau kode mainnya B adalah 1 2 3. Dan pasangan pasangan terurut berarti sama dengan kayak A1, B2 atau C2 dan D3 seperti itu kurang lebihnya. Dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah jenis fungsi dalam matematika yang menggabungkan dua sifat penting sekaligus. Yang pertama yaitu fungsi injektif satu. Setiap elemen domain dipetakan ke elemen domain yang unik. Yang kedua, surjektif atau onto. Setiap elemen kode main terpetakan oleh domain. Dengan kata lain, fungsi ini tuh fungsi membentuk untuk korespondensi satu sempurna antara kode main dan kode main. Yang berarti setiap elemen dalam domain memiliki tepat satu pasangan di kode main. Dan setiap elemen dalam kode main memiliki tepat satu pasangan di domain. Dengan kata lain, kayak nggak ada elemen yang tertinggal atau memiliki lebih dari satu pasangan. Seperti itu. Misalkan kayak ada dua himpunan. Himpunan A itu 1, 2, 3. Dan himpunan B itu A, B, C. Fungsi f dari A ke B yang didefinisikan sebagai F1 sama dengan A, F2 sama dengan B, dan F3 sama dengan C. Itu adalah fungsi bijektif, fungsi ini. Karena setiap elemen di A memiliki pasangan yang unik di B, dan setiap elemen di B memiliki pasangan unik yang ada di A. Dan ini adalah fungsi. Fungsi dalam matematika dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan beberapa kriteria. Seperti ada yang namanya fungsi konstan, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi rasional, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, dan lain-lain. Untuk fungsi akan dibahas oleh teman saya di sehabis ini. Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Dafa Prasetya dengan NIM 15240638. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang relasi dan fungsi, yaitu pada jenis fungsi. Apa saja sih jenis-jenis fungsi? Jenis fungsi yang pertama yaitu fungsi linear. Fungsi yang paling sederhana, yang digambarkan sebagai garis lurus pada grafik. Fungsi ini memiliki bentuk umum Y sama dengan AX plus B, di mana A adalah kemiringan garis atau gradien, dan B adalah titik potong garis antara dengan sumbu Y atau intercept Y. Yang kedua adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial atau suku banyak dengan pangkat tertinggi. Variabelnya adalah 2. Tertinggi variabelnya 2. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2
ditambah BX ditambah C, di mana A, B, dan C adalah konstanta, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi minimalnya 1 atau minus 1 boleh. Yang ketiga adalah fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua polinomial dengan syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Secara umum, fungsi rasional dapat ditulis sebagai fx sama dengan px atau qx, di mana px dan qx adalah polinomial dan qx tidak sama dengan 0. Yang keempat adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi matematika yang bentuknya fx sama dengan a pangkat x, di mana a adalah basis atau konstanta yang harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, dan x adalah variabel bebas. Fungsi ini menggambarkan pertumbuhan atau peluruhan eksponensial, yaitu pertumbuhan atau penurunan yang sangat cepat. Selanjutnya ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Logaritma dari x dengan basis b adalah eksponen yang harus dipangkatkan pada b untuk mendapatkan x. Secara matematis ditulis sebagai log bx sama dengan y. Jika dan hanya jika b pangkat y sama dengan x. Selanjutnya ada fungsi trigonometri, yaitu fungsi trigonometri itu fungsi yang berhubungan dengan sudut dan sisi-sisi segitiga. Fungsi-fungsi ini seperti sinus, kosinus, dan tangen memiliki peran penting dalam matematika, khususnya dalam trigonometri. Secara umum, fungsi-fungsi trigonometri ini adalah fungsi yang mengaitkan sudut dengan rasio sisi-sisi segitiga. Itu saja tentang penjelasan fungsi. Selanjutnya, contoh soal yang pertama. Sebuah fungsi f sama dengan x ke y dengan fx sama dengan 4 plus 2x memiliki daerah asal 1, 3, 5, 7. Gambarkan diagram panah fungsi tersebut. Oke, jadi pada contoh soal kali ini kita disuruh membuat diagram panah pada fungsi di atas. Yang pertama-tama, kita tentukan dahulu daerah kawan atau kodomen yang anggotanya sama dengan daerah hasil. Caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai daerah asal pada persamaan fungsi yang tersedia. Jadi, langsung aja kita masukin daerah asal atau domainnya ke rumus fx sama dengan 4 plus 2x. Di mana fx sama dengan 4 plus 2x ini, x-nya pertama akan kita jadikan 1. Dan ketika x-nya jadi 1, maka hasilnya sama dengan 6. Ketika fx sama dengan 4 plus 2x ini x-nya kita jadikan 3, maka hasilnya jadi 10. Dan kita jadikan 5, hasilnya sama dengan 14. Dan kita jadikan x-nya kita jadikan 7, hasilnya maka 18. Dengan begitu kita menemukan daerah hasilnya atau kodomen dengan angka 6, 10, 14, 18. Jika digambarkan dalam bentuk diagram panah, itu akan jadi seperti gambar berikut, guys. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian.
Sekian contoh soal berikutnya akan dijelaskan pada teman saya. Sekian contoh soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu contoh soal nomor 2. Silakan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh soal. Tepatnya di soal contoh soal kedua maksud saya. Nah, nah, di sini kita diberi soal yaitu eh, diketahui daerah kawan Ki 8, 12, 16, dan 20. Jika fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 4, maka daerah asal yang memenuhi adalah. Nah, jadi kita di sini sudah mengetahui apa daerah kawan atau daerah domainnya, yaitu 8, 12, 16, dan 20. Dan maaf, fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 4. Dan di sini yang ditanyakan adalah daerah asal atau daerah awalnya ya. Oke. Dan untuk soal ini, kita maksud saya untuk mencari daerah asal, kita harus mensubstitusikan daerah anggota Ki pada rumus fungsinya. Nah, bagaimana caranya? Ada di slide berikutnya. Oke, tunggu. Oke, next. Nah, oke, ini. Oke. Nah, di sini itu caranya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kalau mungkin agak bingung kenapa 8 di depan, sebenarnya ini cuman dibalik, jadi yang tadi seharusnya sama dengan yang di belakang jadi di depan. Tapi tetap aja hasil sama juga. Oke. Tadi kita masukkan tadi fx-nya itu kan 2x plus 2. Nah, itu harusnya sama dengan untuk tadi kan himpunan pertama itu kan 8 ya. Seperti ini kita substitusikan dulu, 4 keluar, -4, jadi -4, ups, kan, -4, sampai X, 8 kurang 4 sama 4, ntar jadi hasilnya 4 kan. Nanti X yang ini, E2 ini keluar. Nah, maksudnya di eliminasi, maksudnya itu nanti hasilnya jadi X. Jadi nanti 4 ini dibagi 2, jadi nanti hasilnya adalah X sama dengan 2. Oke. Cara selanjutnya juga sama. Tadi sebelumnya apa? 12, 12. Maaf. 12, 12 sama dengan 2x plus 4 ya. Oh, jadi langsung ininya disubstitusikan keluar. Yang keluar. Jadi langsung jadi minus 4 sama dengan 2x. Sama dengan 2x. Nanti hasilnya 12 kurang 4 sama dengan 8. Sama dengan 2x. Hasilnya ini. X disederhanakan jadi X sama dengan 4. Oke. Cara selanjutnya juga sama.
Sini 16, 4-nya di, maaf, dikeluarkan di sini, jadi minus 4, sin 2x. 6 kurang 16 kurang 4, 12, sama dengan 2x, dibagi, ya, x ke sini, jadi mencoret, atau mungkin dia bisa coret, atau pembagian langsung mungkin. Jadi nanti hasilnya x sama dengan 6. Cara nomor selanjutnya juga sama, 20 plus 4, karena ininya disubstitusikan keluar, sesuai dengan 2x. Jadi 16, no, 20 kurang 4, 16, sama dengan 2x. X sama dengan, nanti dibagi jadi x sama dengan 8. Oke. Ya, jadi sini kan sudah diketahui ya, dari ini 1, 2, 4, 6, dan 8. Jadi daerah P-nya itu adalah, ya, Purwawa, 2, 4, 6, dan 8. Oke. Selanjutnya, soal contoh soal nomor 3, maksudnya, atau contoh soal ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, saya kembalikan ke rekan saya. Jadi contoh soal di sini adalah diketahui fungsi f itu adalah x mendekati x, meletakkan 3x plus 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan 1, dan di sini saya akan membahas 1 sampai 3. Yang pertama itu F3 atau F3, dan yang kedua itu bayangan min 2 oleh F, dan 3 itu nilai F untuk X min 4. Kita langsung masuk ke nomor yang pertama, yaitu fungsi f x meletakkan 3x plus 3. Dengan rumusnya fungsi itu adalah fx sama dengan 3x plus 3. Kalau di soal ditanyakan f3, maka langsung saja substitusikan fx tersebut, karena fx di sini sama dengan 3, jadi langsung saja masukkan fx, jadi sama dengan fx sama dengan 3x plus 3, x nya sama dengan 3, yang berarti 3 dikali x, x nya adalah 3, berarti 3 kali 3 9, ditambah 3 sama dengan 12, jadi sudah didapat nilai f3 sama dengan 12. Yang selanjutnya itu bayangan min 2 oleh f, ini itu sama, bayangan min 2 itu sama aja dengan f min 2, jadi sama seperti sebelumnya, kita substitusikan nilai x, karena nilai x itu adalah min 2, jadi 3 dikali x dengan x min 2 ditambah 3, maka minus 6 ditambah 3 itu sama dengan minus 3. Jadi didapat nilai f min 2 itu sama dengan minus 3. Lalu untuk soal yang terakhir itu nilai f untuk x sama dengan minus 4. Untuk soal nomor 3 juga sama konsepnya dengan soal 2 soal sebelumnya, itu substitusi dari nilai x. Karena x sudah dinyatakan dengan x sama dengan minus 4, maka langsung masukkan saja ke nilai f, 3x plus 4, 3 dikali x maka dikali minus 4, jadi minus 12, minus 12 tambah 3 jadi minus 9, jadi didapat nilai f minus 4 itu adalah minus 9. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan materi ini dari soal relasi dan fungsi dengan contoh soalnya, dan sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal nomor 4. Nilai x untuk fx sama dengan 6. Fx sama dengan 6 di sini bukan berarti nilai x sama dengan 6. Melainkan kita harus mencari nilai x dulu agar fungsi tersebut menghasilkan nilai 6 atau angka 6. Kita bisa menggunakan cara substitusi di bawah sebagai berikut. 3x ditambah 3 sama dengan 6. Nah, 3x sama dengan 6 dikurang 3. 3x. Jadi 3x sama dengan 3. Nah, sini sudah ketahuan nih. X sama dengan 1. Karena
ibarat X-nya tuh 1, nah tapi ada 3. Jadi 1 dikali 3. Jadi didapat nilai X sama dengan 1 agar fx sama dengan 6. Oke, di sini ada contoh soal teman-teman. Yaitu diketahui fungsi fx 3x plus 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan, saya akan membahas nomor 5, nilai A jika fa sama dengan 12. Untuk menjawab soal ini, jika nilai A itu fungsi fa sama dengan 12, soal nomor 5 ini langkah pengerjaannya sama dengan soal seperti soal nomor 4 ya. Jadi kita bisa menggunakan cara substitusi dengan sebagai berikut. 3A plus 3 sama dengan 12. 3A sama dengan kita pindah ruas, jadi dikurangi ya. Jadi 12 dikurangi 3, 3A sama dengan 9. Kita pindah ruas lagi, jadi sepertinya dibagi 9 ke 3, 3. Jadi A sama dengan 3. Jadi didapat nilai A sama dengan 3 agar FA sama dengan 12. Seperti di soal. Ini soalnya nih. Oke, kurang lebih seperti itu dari penjelasan saya. Kalau benar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.